sayang padamu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lumbung Jogja. Kalau tadi kita sudah berbicara banyak bersama dengan Pak Sugeng soal fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai ketersediaan lahan dan juga jumlah petani. Coba kita langsung menuju ke Pak Atris. Pak Atris ini selain sebagai dosen untuk Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan juga sebagai pelaku usaha. Ini komplit sekali begitu ya Pak ya. Jadi kita akan tanya sebenarnya kondisi di lapangan yang dilihat oleh Pak Atris ini seperti apa. Kali ini kita berbicara Pak Atris sebagai pengusaha ATMP ini. Silahkan. Ya, sebenarnya kalau melihat dari aspek pasar itu kedelai petani ini yang pertama adalah keunggulannya lebih sehat. Lebih sehat. Ya, dan juga kalau hasil panen petani kedelai yang kita proses untuk pengolahan yang kita jadikan saat ini kan kita mengolah khusus untuk tempe dari memang kedelainya lokal. Kita pilih untuk itu karena kalau laboratorium kita uji aspek nutrisi dari kandungan gizi kedelai lokal itu proteinnya lebih tinggi. Lebih tinggi sebenarnya untuk kedelai lokal ya Pak? Betul. Kemudian selama ini kan kita itu melihat bahwa kalau kedelai petani itu yang tersirat di masyarakat ini ya Mbak Bun ya, itu adalah kedelai petani itu kecil-kecil. Oke. Kemudian kedelai petani itu banyak kotorannya. Oke. Kemudian kalau kedelai petani dijadikan tahu atau tempe itu kurang mengembang. Berarti ada stigma yang tumbuh di masyarakat ini untuk kedelai lokal ini kurang begitu ya Pak Dwi dan juga Pak Adis. Padahal nah ini kan seharusnya dilakukan semacam eksperimen. Iya. Kita uji di dalam proses pembuatan tempe yang kita beri nama tempe ini. Itu kedelai lokal itu dari daya kembangnya justru jauh lebih tinggi Mbak. Kedelai import itu kan biasanya hanya di kisaran 1,5 kenaikannya. Kalau kedelai lokal bisa sampai 1,7, 1,8. Lebih tinggi ya? Lebih mengembang sebenarnya. Kemudian dari ukuran size, kedelai varietas unggulan lokal petani ini jauh lebih besar. Ya tidak lebih kecil, tapi tadi sudah terstigma bahwa kedelai lokal itu kecil-kecil. Kemudian banyak kotorannya. Kalau kedelai petani sekarang kita lakukan proses tracer di kelompok petani sudah ada mesin yang pasca panen itu kedelai yang dihasilkan sudah relatif 80% itu sudah bersih. Tinggal nanti masuk grader sudah 90% kedelai lokal itu jadi warnanya justru menarik, mengkilap dan bersih gitu. Jadi kotorannya sudah hampir sama sekali berkurang dan inilah yang disenangi para pengrajin tahu tempe sebenarnya ke situ. Oke, ini fakta yang luar biasa menarik begitu ya Bapak ya. Ternyata ini stigma-stigma yang ada di masyarakat ini belum tentu sepenuhnya betul gitu karena sudah terbukti dari Pak Atris sendiri yang ternyata juga sebagai pengusaha tempe yang mengatakan bahwa kedelai lokal ini tidak kalah dengan kedelai import begitu ya. Betul. Baik, coba kita langsung ke Pak Dwi. Pak Dwi, stigma yang tumbuh di masyarakat seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Atris Suyanto Hadi ini kalau menurut Pak Dwi ini seperti apa? Apakah memang betul kedelai import ini lebih bagus dan juga kedelai lokal ini sebenarnya kurang begitu atau seperti apa? Atau mungkin pemerintah juga sebenarnya kurang mengkampanyekan untuk menggunakan kedelai lokal? Silakan. Jawabannya sudah jelas tadi bahwa kedelai kita itu dari sisi nutrisi kita lebih baik. Nah persoalannya masyarakat itu mau mengkonsumsi tempe itu hanya sekedar makan tempe atau ada misi yang lain bahwa saya makan tempe supaya nutrisi saya terpenuhi kan begitu. Iya. Nah ini yang sebetulnya begini. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan bahwa pengusaha tempe ini ngomongnya orientasinya profit. Iya betul. Ya kan. Ketika bicara profit pasti dia akan menyajikan tempe itu bisa menarik. Ini belum ngomong kualitas loh. Iya. Kadang-kadang sekarang masyarakat ini ngomongnya penampilan, tapi tidak tempe itu berguna seperti apa itu tidak. Tetapi penampilan tempenya itu menarik atau tidak. Casingnya dulu. Iya, casingnya dulu. Okay. Persoalannya casingnya dulu. Nah, lepas dari itu semua, dari menjawab tadi data-data tadi bahwa kebutuhan kita sebetulnya 38 sekian dan kita bisa hanya 8 sekian gitu. Apakah lahan kita ini belum mencukupi? Sebetulnya ada, kita punya lahan. Sebenarnya punya? Saya punya. Kalau saya mengatakan punya lahan. Oke. Persoalannya adalah tadi sebenarnya Mas Sugeng sudah menyinggung bahwa karena petani selalu diombang-ambingkan oleh harga itu pertama.
Yang kedua, tidak ada supporting kaitannya dengan teknologi pertaniannya untuk kedelai itu sendiri. Ini menjadi masalah loh ya. Nah, sebetulnya kami ada masalah tadi kaitannya dengan bibit, ketersediaan bibit. Sebetulnya ada pergub yang sudah merekomendasikan kepada BUMD Tarumartani, ya kan, untuk ketahanan pangan. Saya selalu ngomong ketahanan pangan itu nggak setuju ya. Kemandirian pangan. Kemandirian pangan. Karena itu berbeda. Kalau ketahanan pangan supaya ini tercukupi, ekspor selesai. Yang penting tahan. Tapi kalau yang penting tahan. Betul. Kalau kemandirian, bagaimana kita bisa menghidupi dengan kita kerja. Oke, berikut Tarumartani sebetulnya sudah diberikan kewenangan untuk membuat pembibitan, betul ya Pak ya? Tapi ini belum terrealisasi nih. Padahal kami sudah ngasih duit 28 miliar. 28 miliar penyertaan modal di Tarumartani. Ini Pak Sugeng biar mengevaluasi. BUMD ya. Oh, BUMD. Oke. Nah, artinya untuk menjawab tadi karena Jawa Timur tidak bisa memenuhi. Kenapa tidak, kita punya duit kok. Nah, bagaimana kita? Nah, ini menjadi kajiannya dari Dinas Pertanian, bagaimana kita menciptakan bibit yang akhirnya nanti diproduksi tempe itu dimaui oleh konsumen tanpa mengecualikan bahwa kita harus punya kandungan nutrisi tadi. Makan tempe itu karena butuh sehat sebetulnya. Gitu loh. Bukan karena menariknya casingnya tempe itu. Nah, ini masyarakat yang kayak gitu, ini tren kok, ini tren. Yang kedua, bahwa kita ini lemah di data. Lemah di data? Lemah di data. Sebetulnya kita ini harus ngomongin tempe, kebutuhan tempe, berarti kita sebetulnya di DIY ini yang produksi tempe berapa sih? Yang menggunakan bahan baku kedelai itu berapa? Ini ketemu dulu ini. Betul kalau tahun 2020 itu data tahun 2020, 38 sekian itu. Betul. Ya kan? Nah, sekarang kita update lagi. Sebetulnya di DIY ini pengusaha industri yang menggunakan bahan baku tempe berapa dulu. Terus kita punya lahan berapa. Kita lahan berapa, nanti bibitnya seperti apa. Nah, sekali lagi bahwa petani butuh kepastian ketika saya menanam itu terbeli, itu saja. Itu terbeli. Betul. Itu terbeli. Karena tadi kalau ada masalah kedelai itu ada ada batu kecil-kecil dan sebagainya itu campuran dan sebagainya itu bisa dicarikan solusi. Apa itu? Teknologi. Teknologi. Jadi pasca panen pemerintah harus menyiapkan olahan kedelai itu supaya tidak ada kerikil-kerikil. Betul. Kerikil-kerikil tajam tadi. Itu. Ini masalah teknologi kok. Itu gampang kalau itu. Itu gampang itu. Nah, di kami karena kami kewenangan dengan regulasi dan budget, saya akan bicara itu. Saya kira itu. Oke, ini menarik sekali sebenarnya kalau Pak Dwi bilang lahan punya kok kita gitu ya. Kalau untuk lahan pokoknya kita ada gitu. Tapi yang jelas sekarang ini kita juga ada lemah di data begitu ya Pak ya. Jadi memang harus ada jaminan juga kepada petani bahwa kalau misalnya mereka membudidayakan kedelai ini akan terjual. Ada konsumennya seperti itu. Nah, coba kita langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng menjawab apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi. Nah, tantangan-tantangan seputar mengenai jaminan untuk para petani ini seperti apa Pak Sugeng ini menjawab? Ya, pastinya yang pertama mungkin terkait lahan ya Pak Dwi yang tadi sampaikan siap. Kalau secara ideal memang kita perlu menyiapkan lagi ya lahan yang bisa menghasilkan produksi optimal ya Pak Adri. Tapi kalau bicara luasan sebenarnya kami juga punya ya lahan-lahan yang di bawah tegaan Pak Dwi. Yang itu memang belum terdata secara detail kira-kira begitu. Tapi dari luasan ini sebenarnya nanti kalau kami dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah berelaborasi itu sangat mempunyai satu potensi untuk pengembangan luasan penanaman kedelai. Ini yang pertama terkait dengan lahan. Kemudian yang kedua, memang kita ada sisi-sisi yang kemudian harus mampu meyakinkan petani bahwa menanam kedelai ini untung. Karena selama ini dengan harga yang kemudian sering tidak terjamin, penyerapan pasarnya juga masih
belum clear secara 100% ya. Akhirnya petani dalam mengusahakan tanaman kedelainya ini juga tidak seefektif untuk komoditas yang lain. Misalnya rata-rata kan tidak dengan pengolahan tanah, bekas padi diponjo langsung ditebari. Lah kalau mau bagus kan harus ada penerapan teknologi tadi, ada pengolahan. Cuman kalau dengan pengolahan artinya ini menambah modal kerjanya, sehingga ini konversi kepada harganya kan harus clear. Ini yang kedua. Kemudian yang terpenting yang selama ini masih menjadi ganjalan kita, Nun Sewu, saya tanya ke masyarakat lah, saya kira. Yang namanya tempe ini kan image-nya rendah. Makanya kalau ada generasi yang jelek, ini kan disebut generasi tempe. Wah, ini image-nya sih udah. Itu yang harus dirubah, bahwa tempe itu adalah makanan sumber protein, betul, menyehatkan ya. Aman secara kesehatan, ya, murah harganya, kan begitu. Selama ini kan protein selalu bicara mesti telur, daging. Ya, padahal sebenarnya tempe cukup dan itu lebih sehat. Orang tidak akan stroke karena kebanyakan makan kedelai, itu kan di tempe. Kira-kira begitu Mbak Agus. Ya. Ini juga cukup menarik juga ini. Ditambah lagi ya petani ataupun juga petani kedelai ini sudah susah untuk harga. Sekarang image masyarakat ini juga menambah semakin susah. Begini berarti tugas kita bersama untuk bisa menaikkan image tempe ini menjadi sesuatu yang mempunyai prestis begitu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Lumbung Jogja akan segera kembali. Simpan saja.